Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tugas metode numerik dengan kelompok kami yang beranggotakan saya, Dimas, Habib, Dava, Fata, dan Tama. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang mata kuliah metode numerik. Metode numerik sendiri adalah teknik untuk menyelesaikan masalah matematika melalui operasi hitungan atau aritmatika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Karena tidak semua masalah dapat diselesaikan secara analitik. Metode ini menghasilkan nilai pendekatan yang hampiran dari solusi sejati, yang berarti pasti ada galat dari perhitungan tersebut. Penerapannya meliputi penyelesaian akar persamaan nonlinier, interpolasi, integral, penurunan, regresi linier, dan regresi nonlinier. Kemudian next, fokus kita pada kali ini hanya pada regresi linier dan nonlinier. Regresi atau lebih lengkapnya analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menentukan sifat hubungan sebab akibat atau fungsional antara satu variabel dengan satu variabel yang signifikan bagaimana bentuk tersebut positif, negatif, linear, atau non-linear. Yang kedua, memprediksi nilai dari nilai rata-rata dari variabel berdasarkan nilai independennya. Baik, untuk kesempatan kali ini, kelompok kami memilih suatu latar belakang masalah mengenai kota-kota yang nantinya akan diprediksi akan tenggelam pada 2100 nantinya, di mana di sini terlihat bahwasanya Jakarta menduduki nomor satu sebagai ibu kota Indonesia, dilanjutnya oleh dua Lagos Nigeria, lalu tiga Houston Texas, Dhaka Bangladesh, dan juga yang lain-lainnya. Nah, beberapa enam kota di ini yang nantinya akan diprediksi akan tenggelam pada 2100, di mana sendiri Jakarta merupakan eh, tingkat utama dalam permasalahan ini. Next. Oke. Ya, di mana sendiri Jakarta merupakan kota yang berlokasi di pesisir utara Jawa dengan luas wilayah 66.400 hektar secara topografis. Jakarta terletak di dataran rendah dengan kemiringan berkisar 0 sampai 5 derajat. Jakarta termasuk wilayah yang landai, kemungkinan besar akan terdampak langsung dari fluktuasi kenaikan permukaan air laut. Fluktuasi air laut merupakan masalah serius yang dialami negara-negara pesisir atau kepulauan di seluruh bumi termasuk Indonesia itu sendiri. Hal tersebut dapat mengganggu aktivitas pesisir sehingga perekonomian Jakarta terganggu. Tujuan untuk tugas ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kenaikan permukaan air laut pada tahun yang akan datang di pesisir kota Jakarta dengan menggunakan pendekatan regresi sebagai metode analisis untuk kegiatan metode numerik kali ini. Nah, kemudian kami mengambil data dari Indonesia Journal of Oceanography atau IJOSI pada yang mereka ambil pada Februari 2025 vol 07 nomor 14253 yang berjudul Analisis Fluktuasi Muka Air Laut di Pesisir Kota Jakarta kaitannya dengan fluktuasi muka air laut global tahun 2015 sampai 2023. Nah, untuk sumber datanya bisa kalian scan pada QR code di samping ini. Nah, kemudian kami mendapatkan data tentang fluktuasi kenaikan air laut ini yang diambil dari 2015 sampai 2023. Nah, di sini kami membagi dalam beberapa indeks tahun yaitu 1, 2, 3 sampai 8, di mana dengan angka fluktuasi dari 2,71, 6,87, min 5,55, min 6,16, 22,68, 0,01, min 5, 0,8, min 2,27 dengan akumulasi yaitu pada 2015 sampai 2016 2,71, 2016 sampai 2017 9,58, 2017 sampai 2018 4,03, 2018 2019 min 2,13, 2019 2020 20,55, 2022 sampai 2021 20,56, 2021 sampai 2026 15,48, 2022 sampai 2023 13,21. Nah, dari data-data ini kami akan menganalisis manakah pendekatan regresi yang tepat untuk menganalisis data tersebut. Dan untuk data Excel-nya bisa kalian lihat pada QR code di samping. Dan untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh teman kami di slide selanjutnya. Baik, melanjutkan dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya,
Ini ada analisis data dari kenaikan air laut Jakarta, lebih tepatnya di Tanjung Priok. Untuk garis hijau yaitu ada persamaan logaritmik, garis merah persamaan polinomial, dan garis hitam itu ada persamaan linear. Untuk persamaan logaritmik dan persamaan polinomial berada di grafik yang sebelah kiri, dengan R kuadrat pada persamaan logaritmik didapatkan 0,3424 dan R kuadrat pada persamaan polinomial ada 0,8664. Terus di grafik yang sebelah kanan ada kenaikan air laut, grafik menggunakan persamaan linear, itu R kuadratnya didapat 0,3667. Selanjutnya. Lanjut, oke. Dari grafik yang tadi udah ada kami tampilkan, kami memilih menggunakan regresi linear karena lebih akurat. Pada polinomial R kuadrat mendekati 1, tetapi hasil proyeksi atau ekstrapolasi menjadi eksplosif atau overfitting yang menyebabkan eksploitasi bias pada ketika kita menggunakan regresi persamaan polinomial dan juga persamaan logaritmik. Terus dengan persamaan logaritmik hasil proyeksi realistis untuk jangka pendek. Namun jika dilakukan uji kondisi ekstrim, nilai X menjadi sangat besar hingga jutaan tahun. Oke, selanjutnya kita menguji persamaan dengan kondisi ekstrim. Dari proyeksi persamaan linear dan dengan mempertimbangkan RMSE, permukaan air laut akan naik ke 100 cm pada sekitar tahun 2059 hingga 2064 dan naik ke 150 cm pada 2083 hingga 2088. Ini untuk data-data dan grafik bisa teman-teman lihat sendiri di layar begitu. Oke, lanjut. Baik, berdasarkan hasil analisis dari masalah di fluktuasi permukaan naik air laut di Jakarta, didapatkan bahwa hasil model regresi linear memberikan hasil yang paling sesuai untuk memprediksi kenaikan permukaan air laut di wilayah pesisir Jakarta melalui metode numerik, khususnya regresi linear, diperoleh potensi naik hingga 1 cm pada tahun 2029 sampai 2064 dan mencapai 150 cm pada tahun 2083 sampai 2088. Hasil ini menunjukkan bahwa pentingnya penerapan metode numerik dalam membantu analisis dan peramalan fenomena alam secara kuantitatif, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di masa depan. Seperti kata-kata pada PPT slide ini, di mana hidup ini seperti matematika, selalu ada cara lain untuk memecahkan masalah. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.